Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam mengemban amanahnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menunjukkan tanggung jawabnya dengan capaian kinerjanya selama menjabat. 3 misi yang diemban yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kedaulatan ditunjukkan dengan kebijakan tegas mengenai penenggelaman kapal yang melaksanakan illegal fishing. Tujuan dari penenggelaman kapal adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dan menunjukkan kedaulatan Indonesia dan menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum. Kedua, keberlanjutan, yakni pelarangan penggunaan cantrang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan ekosistem laut dan menjadi salah satu penyebab konflik di antara nelayan baik yang menggunakan cantrang atau tidak. Kemudian ketiga adalah kesejahteraan. Susi Pujiastuti membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah salah satunya dengan menghapus anggaran BBM subsidi untuk nelayan. Subsidi BBM yang dihapus ini akan dialihkan kepada keperluan lain nelayan seperti bantuan kapal, alat tangkap, dan pabrik es. Misi yang telah dicapai Susi Pujiastuti tentunya tidak lain untuk memenuhi amanah dan tanggung jawab sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di sektor kelautan dan perikanan. Tri Risma hari ini adalah mantan wali kota Surabaya. Salah satu bentuk rasa nasionalisme yang diterapkan Tri Risma hari ini adalah dengan membentuk adanya sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan ini digelar setiap tahun pada bulan November di Museum Tugu Pahlawan. Dalam kegiatan pembelajaran juga dihadirkan para veteran yang membagikan kisah perjuangannya. Sekolah kebangsaan ini bertujuan untuk mengajak para siswa mengenang sekaligus meneladani rasa cinta tanah air para pejuang kemerdekaan. Sehingga anak-anak generasi sekarang mengerti bahwa kemerdekaan yang mereka terima hari ini adalah sebuah perjuangan dan diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme. Tri Risma hari ini juga menghimbau para siswa di era modern ini untuk mengutamakan tugasnya, yakni belajar sebagai bagian mewujudkan rasa nasionalisme di era modern. Selain itu dengan prestasi dan menekuni berbagai kegiatan positif, karena pada hakikatnya nasionalisme ada dan berasal dari tiap individu, maka perlu diadakannya suatu pembekalan guna membangun fondasi rasa nasionalisme kepada bangsa sejak dini dan secara berkelanjutan. Ridwan Kamil adalah sosok gubernur Jawa Barat yang memiliki segudang prestasi yang membanggakan masyarakat Indonesia. Karena reputasi beliau dalam hal kepemimpinan, beliau telah menerapkan nilai etika publik dalam kepemimpinannya sehingga banyak dicintai oleh masyarakat. Beliau mampu merefleksikan tentang standar atau norma dalam berperilaku, bertindak, dan membuat keputusan yang mengarahkan pada kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sebagai pemimpin, beliau menerapkan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, menjalankan tugas dengan profesional, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, bertanggung jawab dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Erick Thohir salah seorang tokoh nasional yang memiliki nilai komitmen mutu sebagai pembuat kebijakan publik. Ia adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN ke-9 Kabinet Indonesia Maju. Semangat perbaikan BUMN yang dikelola secara jujur, transparan, dan demi kemajuan bangsa itulah yang membuat Menteri BUMN Erick Thohir melakukan sejumlah langkah luar biasa dan tak terduga. Di antaranya yaitu menyederhanakan birokrasi, kedua, membentuk Inspektorat Jenderal untuk mengawasi kementerian, ketiga, melakukan uji publik untuk memilih pimpinan BUMN, dan keempat, menugaskan Direksi BUMN membuat rencana kerja 5 tahun ke depan. Gebrakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN mencerminkan nilai-nilai dasar ASN yang keempat, yaitu komitmen mutu. Karena gebrakan beliaulah standar penjamin mutu dalam langkahnya membuat strategi yang memiliki nilai komitmen mutu seperti efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada setiap kegiatan atau program yang dilakukan untuk mencapai standar mutu. Najwa Shihab merupakan seorang jurnalis ternama di Indonesia. Beliau merupakan tokoh publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam bekerja. Indonesia Corruption Watch atau ICW menganugerahkan news anchor Najwa Shihab sebagai tokoh anti korupsi 2017. Najwa dipilih karena aktif dalam melawan anti korupsi di Indonesia. Najwa dipilih berdasarkan kriteria meliputi integritas, kemudian rekam jejak, kepedulian, pengaruh luas, artikulatif, komunikatif, dan diterima semua kalangan.
Sosok panutannya aktif dan konsisten menyuarakan dan mempromosikan anti korupsi yang patut kita teladani sebagai ASN.